Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil muafi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala ma ata'ani dakhala al-jannah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika arhamar rahimin. Pengurus DKM yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para asatidz, para hujaj, jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik inayah hidayah sehingga kita masih bisa aktivitas, bangun dari istirahat kita sesaat, dan kita alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah berupa hidup. Dan alhamdulillah kita bisa mempergunakan nikmat hidup ini dalam kebaikan, karena tidak sedikit banyak orang yang bangun tidur bukan bergegas, dia mensucikan dirinya, lalu dia pun berangkat ke masjid untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, dan dia berharap ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Karena kata Nabi, saksikan kalau ada orang yang dia berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tanda orang yang beriman kepada Allah. Ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang yang mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang beriman. Apalagi ibadah yang berat dilakukan bagi orang munafik itu, ya waktu sholat isya dan sholat subuh itu berat, makanya pahalanya beda. Nah, kita ini ingin dibebaskan daripada sifat munafik. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang melakukan sholat, baik itu subuh, riwayat yang lain sholat asar, maka Allah akan bebaskan bara'ataini, dibebaskan dua pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, akan bebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik, ya, orang munafik itu sangat diancam oleh Allah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di paling bawah karaknya neraka. Orang munafik itu
idza haddasa kadzaba wa idza ya amana ya wa idza tu'mina khana wa idza apa? Wa idza tu'mina khana. Ketika dipercaya khianat, lalu ketika dia berkata bohong, idza haddasa kadzaba, banyak bohongnya. Ibarat kata orang Jawa, jarkoni, pinter ngajar, orang iso ngelakoni, materinya doang tapi prakteknya nggak ada. Tahu ilmunya, kalau ditanya masalah sholat jamaah tahu, keutamanya tahu, tapi ternyata berat. Kalau ditanya baca Quran apa keutamaannya setiap huruf, tahu 10 kebaikan. Ya kan, kalau di dalam sholat itu 25 kebaikan. Kalau di luar sholat 10 kebaikan. Kita baca Quran nih, Alif Lam Mim, 3 huruf. Di luar sholat itu 1 hurufnya 10 kebaikan, tapi dalam sholat 1 hurufnya 25 kebaikan. Tahu keterangan itu, tapi tidak diamalkan untuk baca Al-Qur'annya. Tahu ilmu sedekah tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu ilmu silaturahim, tahu ilmu hadir di majelis ilmu, tapi ternyata hanya sekedar pengetahuan, tapi prakteknya amaliyahnya berat. Makanya kita ini butuh yang namanya bimbingan dari Allah. Minta kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus senang, cenderung kepada hal yang ma'ruf. Karena memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan kita minta kebiasaan baik kita ini menghantarkan kita menghadap Allah. Itulah yang disebut husnul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatul uzmanya, pertolongan Nabi Muhammad dari dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia ini juga berlaku hadirin. Ya, pertolongan Nabi Muhammad ini berlaku. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan diazab oleh Allah selama ajaran Nabi Muhammad mau dihidupkan, mau ditegakkan. Selama masjid mau diperhatiin nama kita umat Nabi Muhammad. Selama para alim ulama terus kita dibutuhkan, kita butuh dengan ilmunya. Selama anak-anak kecil kita sebagai penerus, mau kita fokus konsen bagaimana anak-anak kita ini terhindar jauh daripada buta huruf Al-Quran, jauh daripada minimnya pengetahuan agama. Ini tugas kita. Maka selama kita terus mau mengisi amaliyah-amaliyah yang ma'ruf, yang baik, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, di antaranya memakmurkan rumah Allah, menghidupkan majelis ilmunya Allah, lalu mengajarkan anak-anak kita kenal kepada Allah, mau belajar ilmunya Allah, maka Allahu li'adzibahum, tidak akan diazab. Wa anta fihim, karena di situ ada ajaran Nabi Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab. Wa hum yastaghfirun, selama orangnya ngaku salah sama Allah. Selama manusianya dia menyadari banyak kealfaan, banyak kesalahan, kedoifan, maka orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Namanya manusia itu nggak mungkin nggak punya kesalahan. Namanya juga al-insan mahalu. Mahalu itu bahasa Arab artinya tempat. Namanya manusia tempatnya salah. Tapi jangan karena mentang-mentang tempatnya salah selalu aja ngelakuin salah, ya salah. Maka setelah kita melakukan kesalahan, makanya kenapa Allah hadirkan ibadah supaya yudhibna sayyi'at, gugurin dosa-dosa kita yang lama, yang dulu. Dengan sholat kita datang ke rumah Allah langkah demi langkah penggugur dosa, langkah demi langkah tambahan kebaikan, langkah demi langkah tambahan derajat.
masuk ke rumah Allah, lalu kita sholat, dalam ruku kita, dosa-dosa kita ini berguguran dari kepala, dari pundak, semuanya berguguran semua. Bahkan dalam satu riwayat itu jamaah rahimakumullah, orang yang berwudu itu wudunya aja itu dari kumur-kumur dosa yang ada di mulut keluar, di hidung keluar, di mata keluar, tangan keluar, dosa yang ada di kaki, langkah-langkah yang tidak baik itu dihapus oleh Allah. Baru wudunya aja penggugur dosa, belum lagi sholat takbir sampai salam, masya Allah dihapus dosanya oleh Allah. Maka kata Nabi, sholat yang pertama menuju sholat yang kedua. Zuhur menanti sholat asar itu penggugur dosa. Asar ke maghrib penggugur dosa. Maghrib ke isya sampai ke subuh 5 waktu terus. Itu selalu ada penghapus dosa-dosa kita. Maka Nabi gambarkan, wahai sahabat, orang yang sholat itu diibaratkan dia punya kolam depan rumah, punya kayak tempat mandi. Kalau zaman dulu kan mandinya di kolam gitu ya. Seperti orang yang dia mandi, lalu toharo, lalu dia menghilangkan hadas kecilnya, lalu berangkat. Maka kata Nabi, bagaimana dia enggak bersih? Tentunya bersih, bukan? Kata Nabi, iya ya Rasulullah. Itulah gambaran orang yang ibadah pada Allah. Dia bersih lahir dan batin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ya, Nabi Muhammad itu subhanallah, beliau hidupnya, pengabdiannya total untuk Allah. Banyakan ya habis waktunya untuk agama ketimbang untuk keluarga, untuk kesenangan pribadi, Pak, masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau punya misi, punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana orang-orang jahiliyah yang dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam suatu keterangan, setiap negeri, setiap tempat ada hal yang mungkarat. Di situ ada kemaksiatan, ada kezaliman, ya, ada kemusyrikan, maka dihadirkannya orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutusnya para nabi dan rasul. Rasul itu artinya utusan. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bagaimana menghadapi orang-orang yang salah dalam ya memaknai kehidupan. Dia tidak mengenal Allah. Yang disembah bukan Allah, yang disembah adalah berhala. Ada orang yang menyembah berhala yang dibuat dari emas, karena memang orang kaya, maka berhalanya dibuat dari emas, dibuatlah dari perak. Ya, yang enggak punya zaman dulu dalam satu riwayat itu bikinnya dari tepung, Pak. Jadi bikin berhalanya dari tepung, ya, karena enggak punya itu. Iya, kalau lapar digoreng, ya, dimakan. Lapar, jadi Tuhannya Tuhan ya itu tadi ya. Jadi sekarupnya sendiri gitu. Jamaah rahimakumullah, Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Dari Nabi Adam itu kalimatnya itu sama. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Adam Rasulullah. La ilaha illallah, Idris Rasulullah. La ilaha illallah, ya Nuh Rasulullah. Nabi Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, termasuk akhir zaman Nabi kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari zaman dulu itu semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasulnya. Cuman kaumnya yang membangkang, yang enggak mau kenal Allah, yang enggak mau iman sama Allah. Makanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau enggak mau mengikuti rasulnya.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut benar-benar mereka yang menyalahi perintah Rasulullah itu kalau mereka terkena bala bencana. Kalau ingkar kepada nabinya langsung zaman dulu diazab, Pak. Di zamannya Nabi Nuh udah diingetin, hai kaumku sembahlah Allah. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur alam beserta isinya. Allah yang menghidupkan kita, yang memberi rizki buat kita. Yang memberikan semua kebutuhan hidup, dialah Allah. Sembahlah Allah. Mereka membangkang, menolak ajakan nabinya, ajakan rasulnya. Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nuh bikin perahu. Di mana perahunya? Di atas gunung. Biasanya orang bikin perahu itu dekat pantai. Maka Nabi Nuh karena memang disuruh sama Allah, diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh membikin perahu di atas gunung. Dan sebelum bikin kapal itu Nabi Nuh nanam pohon jati. Maka perahu itu kan dari pohon jati. Kalau dalam satu riwayat itu pertama yang menanam pohon jati itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Kayu yang kuat. Jamaah rahimakumullah, lalu setelah nanam itu pohon jadi besar, itulah buat bahan daripada membikin kapal laut. Bikin besar jamaah rahimakumullah di atas gunung, ya diketawain. Wah, ini enggak masuk akal nih orang. Ya enggak umum bikin perahu kok, bikin kapal kok di atas gunung. Enggak tahu kalau akan ada bala yang besar. Jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Coba. Dakwahnya 950 tahun Nabi Nuh tuh ngajak orang supaya baik. Tapi tetap aja enggak mau taat, termasuk anaknya Kan'an. Enggak mau taat sama Nabi Nuh alaihissalam. Itulah dakwah hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kala jangankan ngajak orang lain, ngajak anak sendiri aja Masya Allah ujian luar biasa. Kadang ada Allah uji suami soleh, istrinya salah. Nabi Lut soleh, ya kan? Tapi istrinya salah. Terus lagi ada istrinya solehah, tapi suaminya salah. Siti Asia. Siti Asia itu istrinya Fir'aun. Fir'aunnya salah. Fir'aunnya ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun itu sombong jamaah rahimakumullah sehingga bikin undang-undang. Kalau nurut sama saya hidup, enggak nurut mati. Jadi Tuhannya pada Raja Fir'aun. Bikin undang-undang. Orang kalau sudah cinta sama dunia berlebihan, enggak kenal sama Allah, menghalalkan segala cara. Maka ada asumsi, ada anggapan kata Fir'aun ini kalau ada orang nanti dengan tumbuhnya, dengan masanya, namanya laki-laki, punya wewenang, punya kekuasaan. Ini takut-takut nanti kalau ada lahir bayi laki-laki, ya nanti besar, dia jenius, dia punya kelebihan, pandai, nanti akan menggantikan posisinya Fir'aun. Maka Fir'aun gak mau ada bayi laki-laki hidup. Makanya setiap bayi laki-laki undang-undangnya dimatiin, Pak. Di zaman Nabi Musa begitu. Gak taunya Allah hadirkan Nabi Musa kan. Allah hadirkan Nabi Musa supaya mendakwai itu orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun laknatullah alaih, supaya berubah kebiasaan buruknya menjadi baik. Karena memang fitrahnya Allah mengajak orang ini berbuat baik, Pak. Kan kita nih awalnya kan dari sorga.
Kita ini awalnya dari sorga, penduduk ahli sorga kita ini. Makanya saya sampaikan tadi dalam muqaddimah hadisnya. Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku bakal masuk sorga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kila, sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa tuh orang yang enggan ya Rasulullah? Qala, Nabi menyampaikan, berkata, man ata'ani dakhala jannah. Orang yang nurut, itulah orang yang ahli sorga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan, itulah orang yang akan masuk nerakanya Allah. Kewajiban kita ini nurut, Pak. Kewajiban kita ini sami'na wa ata'na, taat sama Allah. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan itulah ada rahmatnya Allah. Nah, orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Ustaz, gitu kan. Ini saya udah banyak ibadah dan lain sebagainya. Ibadah saya ini diterima atau tidak? Ya insya Allah diterima sama Allah. Salah satu ibadah aja yang diterima sama Allah bisa jadi masuk surganya Allah. Dari sholat yang 5 waktu, ada sholat zuhur kita ini benar-benar dinilai sama Allah istimewa. Ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 5-nya ini semuanya sahih, baik, diterima sama Allah. Cuman jangan milih gitu kan. Oh, kalau begitu mah sholatnya atuh aja gitu kan, zuhur aja, bukan begitu maksudnya. Dari 5 waktu itu ada yang sholat istimewa di mata Allah. Bisa jadi Allah berikan rahmat kepadanya, itulah yang menjadikan asbab dia masuk surganya Allah. Apalagi alhamdulillah kita tiap hari minimal 5 waktu, ditambah lagi sholat nawafilnya, tahajudnya, duhanya, taubatnya, hajatnya, maka ada harapan kita masuk surganya Allah. Maka kewajiban kita tadi mentaatinya. Dalam suatu riwayat lain juga begitu disampaikan, orang masuk surga itu bukan karena banyak amalnya, tapi kasih sayangnya Allah. Tapi dengan kita melakukan maksimal ibadah, kesolehan, ketaatan kita kepada Allah, kali aja ada dari banyaknya ibadah ini salah satu diterima sama Allah. Ketimbang kita sedikit amal tapi nggak diterima, nggak ada gitu kan. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi sendiri aja ya getol dalam taat, dalam kesolehan kepada Allah. Setiap nabi itu Pak dijamin masuk surga itu semuanya. Tapi habis waktunya untuk ibadah sama Allah. Jarang yang nabi dan rasul itu dalam satu riwayat nggak ada yang nyantai hidupnya. Siang dakwah, malamnya adalah munajat kepada Allah, mendoakan kaumnya. Semuanya sama bergegas untuk menuju Allah, mengajak orang-orang supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kisahnya. Bagaimana Fir'aun, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dihadirkannya Nabi Musa alaihissalam, diingatkan itu Fir'aun supaya jangan kebablasan. Tapi ternyata memang tabiat. Akhirnya sampai wafat itu Fir'aun menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak iman. Padahal subhanallah Fir'aun pernah membesarkan Musa. Nabi Musa dibesarkan Pak dari kecil oleh Fir'aun. Buat undang-undang setiap laki-laki, bayi laki-laki dibunuh, maka dihadirkannya oleh Allah bayi laki-laki. Karena memang ini bayi laki-laki ini, Nabi Musa ini adalah pilihan Allah, Rasulnya Allah. Tetap dibimbing sama Allah, dilindungi sama Allah. Artinya ini gambaran buat kita, setiap kita berada di jalan Allah, nggak mungkin Allah lepas dari kita. Pasti ada kehadiran Allah, ada ma'iyah Allah, kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Aman Pak. Karena yang punya hati itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat Fir'aun marah, ngapain wahai istriku kau bawa anak laki-laki ini? Kata Asiyah, kan kita nggak punya anak. Untuk penyejuk, untuk pelengkap dalam rumah tangga. Dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak marah. Tumbuh dengan berjalannya waktu. Musa besar, remaja, dewasa besar. Ngingetin ayah angkatnya, ya sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Tapi memang tidak dipilih. Lagi-lagi dunia ini dipilih, hadirin, pilihan Allah. Pilihan Allah. Tapi kewajiban kita ini nyari, ambil simpatik, ambil itu perhatian dari Allah, supaya Allah fokus kepada kita. Itulah adanya taufik, hidayah itu di situ. Taufik artinya pilihan, hidayah jalan.
inayah adalah pertolongan. Maka kita ngarepin yang namanya itu dalam hidup. Di mana kita dapat taufik, inayah, hidayah? Adanya dalam kebaikan. Nah, kalau kita terus melakukan kebaikan, kita dipilih sama Allah. Oh, kita aja begitu kan dalam pendidikan, ya kan, dalam organisasi, mana orang yang punya keseriusan dipilih. Sama, kita juga sama, Pak. Kalau pengen dipilih sama Allah, harus fokus serius untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, masyarakat, semuanya yuk kita bareng-bareng bagaimana kerjasama untuk mensyiarkan agama Allah. Ayatnya jelas, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membela agama Allah, maka hidupnya pasti dibela sama Allah, dan Allah memberikan pengokohan terhadap dirinya sehingga tidak ada kegentaran kepada siapapun. Setiap nabi dan rasul enggak ada sifat yang kecil itu. Sifat pengecut kecil gitu enggak ada, berani mati siap. Itulah para nabi dan rasulnya Allah. Nabi Musa ngingetin ayahnya, ya ibadah sama Allah. Ternyata Nabi Musa dicaci maki, dicela, diusir Pak dari kerajaan. Enggak masalah. Yang tadinya hidupnya senang sama ayah angkatnya jadi susah, enggak masalah. Yang penting Allah ridho. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Diingetin sekali dua kali. Itu Fir'aun itu berulang-ulang diingetin nama Allah karena punya kesalahan sama Rasulnya. Ini ayatnya tadi, jangan sampai Allah nurunin azab, bala. Untung kita nih punya Nabi Muhammad. Zaman dulu mah Pak, Fir'aun karena memusuhi Allah, punya undang-undang yang bertentangan dengan Allah, Allah hadirkan itu katak, satu kampung katak banyak banget, satu negeri itu di Mesir. Hilang itu jamaah rahimakumullah karena doanya Nabi Musa. Katak banyak banget jamaah rahimakumullah. Maka itulah orang kalau lagi dalam keadaan kepepet baru negosiasi gitu ya. Anakku, ini katak banyak banget. Engkau minta deh sama Tuhan kamu. Itu Fir'aun itu karena egonya, Pak. Ego. Jadi gengsi gitu. Orang udah dianggap dirinya orang yang istimewa, kenapa saya harus ngikutin anak kecil gitu kan? Ya anak angkat tadi ego. Sama juga Abu Jahal, Abu Lahab itu mohon maaf ego sama Nabi Muhammad. Makanya wanahan nafsa, jangan ngikutin nafsu, jangan ngikutin ego, nggak boleh. Kita nih harus ngikutin ego yang tunduk patuh kepada Allah. Jangan ngikutin egonya kita. Kita ini kan ada sifat yaitu tadi, merasa diri hebat. Dan kalau kita merasa diri kita lebih dari orang lain, mohon maaf, cukup gambaran iblis bagaimana? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari kamu. Ego. Ini yang membuat hina seseorang itu, man takabbara yad'ahullah. Direndahi nama Allah. Jadi enggak boleh jamaah rahimakumullah ngikutin ego. Akhirnya apa? Diingetin, diusirlah itu Nabi Musa alaihissalam. Datang lagi balak lagi, masya Allah jamaah rahimakumullah. Bukan hanya katak, tapi belalang itu di Mesir banyak banget. Belalang banyak banget. Doa lagi Nabi Musa alaihissalam, alhamdulillah diangkat itu wabahnya, balak bencananya karena kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap aja nggak percaya karena tadi egonya. Maka taklukkan itu ego kita, nafsu yang amarah itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Fir'aun wafat dalam keadaan hina. Ketika ngejar Nabi Musa alaihissalam di tengah laut, ditenggelamkan. Giliran udah tenggelam, jamaah rahimakumullah mengatakan, ya amana bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cuman sudah terlambat. Akhirnya wafat dalam keadaan hina Fir'aun. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, nanti jasadnya akan diabadikan sebagai pelajaran nanti untuk orang-orang yang di akhir zaman. Dan ternyata betul hadirin, diketemukan itu jasadnya, dan itu diabadikan, di rumah di sana di Mumi Mesir itu ada yang namanya jasadnya Fir'aun. Bagaimana diketemukan pula perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, ayat Allah itu benar adanya.
Banyak cerita-cerita yang di Al-Quran ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada realita kehidupan. Bagaimana telapak kakinya Nabi Adam alaihissalam di suatu tempat yang jauh di sana. Jelas itu ada. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah orang-orang dahulu yang diterangkan dalam Al-Quran ini nyata adanya, bukan hanya cerita dalam Quran, tapi realita kehidupan di masa-masa yang lalu, supaya kita ini mengambil ibroh pelajaran dalam hidup, supaya ngikutin orang-orang yang baik, jangan ngikutin orang-orang yang tidak baik. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa kehidupan dunia ini adalah tidak ada yang abadi. Maka digambarkan bahwa dunia ini Allah firmankan, ya, kullu man 'alaiha fan, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa saja yang ada di muka bumi ini fanin, akan binasa, rusak. Termasuk kita ini pasti tidak akan abadi, pasti ninggalin dunia ini, hadirin. Dunia yang kita senengin ini. Tapi ternyata Allah hadirkan nanti ada yang alam yang lebih menyenangkan daripada dunia. Walal akhiratu khairun. Ya kan? Adapun negeri akhirat itu lebih baik. Khairun itu maknanya lebih baik. Minal ula, dari sekarang ini. Kita senang nih sama dunia, senang kita. Siapa sih yang gak senang di dunia ini? Kalau yang senang, ada juga yang gak senang, orang yang susah ya Pak. Ada yang senang, karena memang semuanya dipenuhi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Fasilitas, Nabi sampaikan orang senang di dunia ini ada 4. Senang yang benar-benar dunia akhirat nih. Yang pertama adalah orang yang senang itu apabila suami istri soleh-soleha. Dia senang dunia akhirat. Lalu yang kedua, orang senang dunia akhirat nih kalau dia punya tempat tinggal. Ya, punya tempat tinggal, lalu tempat tinggalnya diisi dalam ketaatan. Ini insya Allah senang dunia akhirat. Lalu yang ketiga, orang yang senang dunia akhirat adalah apabila kita ini jamaah rahimakumullah punya pekerjaan, punya fasilitas, ya, yang mana segala apanya dalam akses fasilitas itu kita menunjang. Kita punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, itu udah senang itu. Senang dunia. Tapi bagaimana kesenangan dunia tadi menghantarkan akhirat diisi dengan ketaatan. Sampai akhirat kesenangan dunia itu. Lalu yang ketiga adalah ya al-jarus saleh. Punya sahabat, punya tetangga yang baik, yang mendukung dalam hal-hal yang positif. Itu kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Jadi dunia ini binasa. Dunia ini sesaat. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita meninggalkan kesan-kesan yang baik. Dikenang sama istri kita, jangan sampai jamaah rahimakumullah malah kita didoain, ya kan, sama istri kita, sama anak kita karena keburukan perangai kita. Didoain sama tetangga-tetangga kita karena tidak baik akhlaknya, tidak baik kebiasaan kita. Orang kalau nggak bagus, mohon maaf, ya banyak yang nggak suka. Termasuk dirinya, sebenarnya fitrahnya nggak suka sama orang yang tidak baik. Para peminum, para pezina, ya kan, para penjudi, orang yang meresahkan masyarakat, yang rahimakumullah, pasti tidak disukai di masyarakat itu. Tidak disukai. Apalagi ada ibaratnya cerita, ada anak yang memang dia nggak nyaman nih di lingkungan. Apa aja kalau ada dia nih kayaknya ya mesti ada masalah gitu. Ada dia di tempat itu, ya ayam hilang gitu kan, burung melayang, ya kan. Mampir ke masjid ada aja yang hilang, ya sendal hilang, ya kan, karena kebiasaan Pak. Akhirnya kan nggak nyaman nih. Ini kayaknya nih orang nggak nyaman banget. Mudah-mudahan dia pindah dari sini gitu kan. Mudah-mudahan ya jangan sampai dia lama-lama di sini karena nggak nyaman. Dapat doa yang tidak baik ya rahimakumullah. Tapi kalau orang baik, mohon maaf, kalau kata Imam Ghazali ini bagaimana kita nih diarpin sama orang.
Jangan sampai ada adanya kehadiran seseorang di tengah halayak ramai itu menjadikan suatu hal yang tidak baik. Bahasa ininya makruh lah gitu. Ya, datang lagi nih. Ini masalah gitu kan. Jangan sampai begitu tuh, Pak. Kita nih kalau bisa diharapin orang, ya Allah, mudah-mudahan datang dia ya Allah. Kayaknya enak kalau ada dia mah. Kayaknya sejuk gitu kan. Pencerahannya membuat kita ini termotivasi. Jadi ditunggu sama orang kehadirannya. Enggak harus sekup luas gitu. Paling tidak interan aja udah lumayan. Kehadirannya dia dinantiin istrinya, dinantiin anak-anaknya. Kalau dia mungkin menjadi kepala wilayah RT atau RW, dinantiin resep gitu. Ini yang kita harapin hadirin. Gimana? Itu ya kan. Subhanallah. Diharapin orang, Pak. Begitu. Apalagi orang yang dermawan nih. Itu Masya Allah orang yang suka berbagi nih, Pak. Banyak yang ngedoain panjang umur. Ya kan? Pokoknya ada setiap apa-apa kegiatan udah biarin masalah itu masalah saya. Maulid nggak usah repot-repot. Apa kurang apa? Air, tinggal ngomong. Cuman jangan tinggal ngomong doang, Pak. Udah air gampang tinggal ngomong. Ditunggu 3 hari nggak datang, ya. Tinggal ngomong langsung. Kan tadi bukan hanya ucapan tapi praktek. Alhamdulillah ujug-ujug gitu kan. Datang Aquadu 10. Padahal butuhnya cuma 7. Udah biarin sisa 3 buat nanti majlis taklim. Ini orang yang begini mohon maaf jamaah rahimakumullah banyak yang ngedoain dan rezekinya terus ngalir. Ngalir, Pak. Ini yang diharapin sama Allah nih, bagaimana kesan kita nggak ada nanti seperti orang yang merasa kehilangan seorang. Ish kariman aumud syahidan. Hidup manfaat, wafat dalam keadaan mulia. Allah alam bisawab. Rupanya udah di depan, udah siap. Itu isyarat buat kita semua. Kalau ngaji udah siap di depan, sudah siap-siap untuk menyambut kita bersama di sana. Berarti ceramahnya nggak usah lama-lama, singkat, padat, tepat, dan mudah-mudahan ada manfaat. Allah alam bisawab. Ada yang perlu ditanyakan, Pak? Barangkali kalau di sana kita fokus saja, Pak. Kalau di sana fokus menikmati makanan. Nah, di sini nih boleh kita curhat. Ya. Cukup ya? Iya, silakan Pak. Gimana? Iya, Fir'aun. Iya. Diterima atau enggak? Gimana? Oh iya. Iya. Jadi yang namanya orang wafat dimanapun itu, Pak, itu ruh itu kembali kepada Allah. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena ada 4 kata Nabi yang ditanya. An umri fima afnah. Umurnya buat apa? Kesehatannya buat apa? Ilmunya buat apa? Hartanya ini 2. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ini 4 ini Fir'aun ini berat ini tanggung jawabnya. Umurnya habis buat maksiat, buat durhaka sama Allah. Sehatnya juga sama. Dia punya pengetahuan dari Allah disalahgunakan. Hartanya dapat dari Allah dibelanjakan tidak baik. 4 hal ini berat. Kembali nanti ke Allah, diminta pertanggungjawaban sama Allah. Makanya jadi iktibar dari Allah. Janganlah seperti Fir'aun, kata Allah. Jangan seperti Korun. Itu pelajaran buat kalian. Begitu ya, Pak? Oh, Bapak kalau kurang puas silakan nanti ke Mumi. Ya, wallah alam bisawab. Saya belum pernah ketemu sama Fir'aun. Buka YouTube ada ya? Pak, standar Fir'aun itu standar ya. Cuman ya hidup di zaman Nabi Musa artinya enggak begitu tinggi juga, Pak. Dari mulai zamannya nabi-nabi yang setelah Nabi Nuh ini ke sini mulai pada pendek. Dan kita ini umat yang paling pendek. Pendek, Pak, semuanya. Umurnya pendek, fisiknya pendek. Iya. Nabi Adam itu mohon maaf jamaah rahimakumullah kurang lebih 30 hasta, setiang listrik tingginya. Nabi Adam tinggi, Pak. Badannya lebar. Makanya telapak kakinya aja kan gede tuh. Yang diketemukan gitu kan di atas gunung itu.
Ya, jadi gede-gede zaman dulu nih, kita nih kecil-kecil, kita nih nggak ada yang perlu dibanggain, disombongin. Kecil orang gede-gede aja dulu habis gitu kan. Kalau sombong habis, kita boleh kecil. Makanya tadi Pak, silahkan kita hidup di mana saja, selama kita terus ingat sama Allah, kebersamaan kita dengan Allah, selamat dunia akhirat. Begitu Pak. Allah alam bisa. Baik, udah kelomprang-kelomprang. Ya, nanti ada 3 lagi tuh. Ya, dunia ini 1 sebentar, nanti yang 3-nya insyaallah pertemuannya akan datang. Kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasulkal afwa wal afiyah was sihah ya Allah. Wassalama ya Allah fid din wa dunyal akhirah ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.